Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini, di bagian ini Mas Rian akan mendapatkan suatu masalah. Kira-kira masalah apa ya? Untuk selengkapnya, kita saksikan aja video ini. Tapi sebelum itu, biasa kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Pintu kamar perlahan mulai terbuka dengan lebar, dan betapa kagetnya ternyata yang membuka pintu itu adalah sosok yang sangat aku hafal. Tubuh tinggi besar, dan sosok itulah yang dimakamkan tadi pagi. Ya, siapa lagi kalau bukan bapak kos? Tapi aku yakin dia bukan bapak kos. Bapak kos sudah tiada. Ini pasti ada sosok jahil yang memanfaatkan kematian bapak kos untuk menggangguku. Sosok yang menyerupai bapak kos itu perlahan melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamarku. Dengan kepala yang menunduk, sosok itu masuk perlahan dengan mengeluarkan suara gumaman dari mulutnya yang tidak terdengar jelas. Aku yang sangat terkejut dengan sosok itu hanya bisa terdiam dan tak bisa bergerak sedikit pun. Suasana kamar dan lantai 2 sangat sunyi karena semua anak kos di lantai 2 ikut pengajian di bawah mendoakan bapak kos. Dalam ketakutan dan kekakuan tubuhku, aku hanya bisa berdoa sambil melihat sosok itu berjalan masuk dan sudah sangat dekat denganku. Rian, kenapa tadi bapak panggil kamu gak turun? Dengan nada datar dan lemah sosok itu berkata demikian. Aku tak sanggup menjawab karena rasa takut. Sosok itu yang tadinya menunduk perlahan mengangkat kepalanya dan mulai melihatku. Tampak wajah bapak kos yang sangat aku kenal. Namun saat wajah itu sudah menatapku, aku lebih dikejutkan dengan matanya yang hanya berwarna putih ditambah ada beberapa belatung yang keluar dari matanya. Rasa takut ditambah jijik bercampur aduk. Rasa ingin pingsan mulai muncul. Seluruh tubuhku sudah terasa sangat dingin. Rasa memberontak di dalam tubuh mulai muncul. Ingin rasanya menggerakkan badanku dan berlari pergi dari kamar ini. Namun sayang, beberapa kali aku mencoba menggerakkan tubuhku, hasilnya sangat mengecewakan. Aku sama sekali tak bisa menggerakkan semua tubuhku. Aku hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi nantinya. Cincin yang diberikan Mbah Margono dan sudah mulai sesekali aku pakai karena pesan Sinta waktu itu, aku letakkan di bawah bantal. Ya, cincin itu di bawah bantal yang aku pakai untuk tidur. Memang sengaja aku letakkan di bawah bantal karena beberapa gangguan yang aku alami akhir-akhir ini pasti berada di dalam mimpi. Dan aku menyadarinya kalau cincin itu ada di bawah sana karena cincin itu mulai berkedip dengan cepat memancarkan warna merah. Seperti waktu itu yang sebagai tanda dia bersiap melawan sosok itu jika berani menyentuhku. Sosok itu sudah berada di jarak beberapa langkah saja dan akhirnya berhenti tepat di samping tempat tidurku. Posisi kasurku berada di lantai. Jadi sosok itu mulai menunduk dan memperhatikanku yang hanya bisa terdiam saja di kasurku. Dia mulai memperhatikanku dari kepalaku hingga ke kaki. Nafas yang terdengar terengah-engah mulai kurasakan dari hembusan nafas sosok itu. Terlihat tangannya mulai bergerak seperti ingin meraihku. Tangan itu mulai mengarah ke kepalaku dan aku hanya bisa terdiam diri dan memejamkan mata. Saat aku memejamkan mata, tiba-tiba angin kencang berembus dan terdengar suara brak. Karena saking kagetnya aku membuka mata dan melihat sesuatu terjadi. Sosok yang menyerupai bapak kos itu sudah tersungkur, menghantam dinding dan tergeletak sambil bersender di dinding. Dan saat itu juga wujudnya berubah. Wujud bapak kos mulai pudar dan hilang, berubah menjadi sosok hitam besar bertanduk dan mempunyai taring. Namun bukan seperti Om Wowo. Aku emang terkejut kenapa bisa dia tiba-tiba terpental hingga seperti itu. Yang jelas bukan karena cincinku, karena dia belum menyentuhku. Namun jawaban dari keherananku itu langsung terjawab.
Setelah melihat sosok itu tergeletak dan bersandar di dinding, aku melihat ke sekitar ruangan kamarku dan ternyata di samping kakiku sudah berdiri sosok wanita yang aku tidak sadari kehadirannya seperti biasa. Siapa lagi kalau bukan Sinta? Dia sudah berdiri dengan tatapan yang sangat marah kepada sosok itu. Wajah Sinta terlihat marah, tapi entah kenapa aku merasa dia lebih cantik saat menampakkan wajah marahnya itu. Sinta terus menatap ke arah sosok itu yang masih tergeletak, namun sudah mulai menggerakkan badannya lagi. Dengan suara lirih, aku memanggil nama Sinta. Sepertinya Sinta mendengar ucapanku, walau sebenarnya sangat lirih. Aku tahu Sinta mendengar karena setelah aku panggil dia merespon dengan menoleh ke arahku dan kemudian tersenyum sebentar dan kembali melihat sosok itu dengan ekspresi marah lagi. Sosok itu mulai bergerak dan hendak berdiri sambil menatap Sinta dengan tak kalah marahnya sepertinya. Namun sebelum sosok itu berhasil berdiri, Sinta mulai berjalan ke depan mengarah ke arah sosok yang sedang berusaha berdiri itu dan tiba-tiba slap, ceklek, brak. Sosok Sinta dan sosok makhluk itu hilang entah kemana. Dan saat itu juga pintu kamar tertutup dengan keras dibarengi dengan lampu kamar yang menyala dengan sendirinya. Dan akhirnya tubuhku bisa digerakkan secara normal lagi, seperti semula. Dengan keadaan jantung yang masih berdegup kencang dan keringat yang mengucur deras membasahi tubuhku, aku berusaha bangun dan beranjak melihat ke arah luar melalui jendela kamar untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Dan saat aku lihat ternyata tidak ada apapun di luar. Hanya lampu dari setiap kamar dan keadaan sepi. Tapi terdengar lirih suara pengajian dari arah bawah. Aku kembali lagi menuju kasurku sambil mengecek apakah aku ngompol karena saking takutnya tadi. Dan ternyata aman. Kasurku masih kering dan tak ada bau pesing tentunya. Aku mengambil air yang berada di galon untuk aku minum dan mengatur nafas dan jantungku. Setelah semua kembali teratur dan keringat yang membasahi tubuh sudah menghilang, kemudian angin berembus dengan santainya masuk ke kamarku. Aku yang masih terduduk sambil memegang gelas hanya bisa merasakan angin itu yang membuatku nyaman dan tidak merasa takut lagi. Perlahan Sinta muncul dari pintu yang tidak terbuka itu, seolah menembus. Dengan santainya dan berjalan sok seperti sedang menyombongkan sesuatu. Woi, ngapain tak? Jalan pakai ekspresi kayak gitu. Pandanganku sinis, mengikutinya berjalan. Ya biarin lah, terserah aku. Mau jalan gimana, mau ekspresinya gimana, suka-suka aku lah. Dengan nada mengejek Sinta menjawabku. Dasar kamu tak, ndak berubah dari dulu. Kataku senang melihat dia kembali di sini. Aku ya akulah, gak mungkin berubah. Mau jadi apa emang? Mau jadi penakut kayak kamu? Sorry lah ya. Siapa yang mau ngelindungi kamu nanti kalau aku jadi seperti itu? Dengan nada so imut dan centil dia menjawab. Kamu kenapa sih baru muncul sekarang tak? Gak dari kemarin-kemarin. Kenapa emang? Kangen ya? Ayo ngaku. Masih dengan nada centilnya dia berkata. Kamu ini, aku lagi serius juga. Iya deh ya. Ya aku rasa ini emang udah saatnya. Lagian hubunganmu dengan Via juga udah semakin serius. Ya sesuai yang dikatakan nenekmu waktu itu. Jadi tak, kedepannya kamu udah ada di sini terus kan tak? Tanya aku kegirangan. Gimana ya? Itu sih terserah aku. Kamu mah gitu, selalu aja goda kayak gitu. Iya Rian, iya. Asalkan kamu tetap serius sama Spia. Wah beneran tak? Syukurlah kalau gitu. Ya mukanya biasa aja, gak usah kayak gitu. Iya tadi makhluk itu kenapa gangguin aku? Oh kalau dia sebenarnya udah ngawasin kamu sejak dulu. Dia tetangganya si cewek kebun bambu itu. Mungkin dia mau balas dendam karena tetangganya dibuang. Lah yang buang kan kamu. Kenapa aku yang diusilin sih? Ya buat mancing aku muncul lah. Dan itu berhasil. Dia memanfaatkan momen Pak Kos meninggal dan berubah wujud jadi dia. Kamunya malah pelongo-pelongo disamperin gituan. Kan udah biasanya ya. Iya deh ya, cewek cerewet, makasih ya. Aku mengucapkan terima kasih sambil tanganku seakan mencubitnya. Gitu emang harusnya. Kembali sifat tengilnya muncul. Selama beberapa jam,
Aku terus mengobrol dengan Sinta. Hingga akhirnya Sinta tahu kalau aku sudah mulai mengantuk. Sinta menyudahi perbincangan kita. Dia menyuruhku untuk segera berangkat tidur, supaya esok pagi aku tidak ketinggalan sholat subuh. Aku sempat berpikir 2 kali untuk berangkat tidur. Kenapa? Karena aku tidak mau momen ini akan berakhir dan kata-kata Sinta tadi yang mengatakan dia akan mulai di sisiku terus itu hanya sebagai pelega atas jawabanku saja. Udah sana tidur, daripada besok siangan. Enggak tak, nanti aja. Aku masih nyaman dengan momen ini. Aku gak mau ini berakhir hari ini. Kan tadi aku udah bilang ya, aku sudah diizinkan untuk menemanimu lagi. Jadi gak usah khawatir, aku gak ada di sampingmu besok pagi. Aku bakal ada saat kamu membuka mata dan terbangun dari tidurmu. Enggak tak, aku masih takut kamu pergi lagi. Nah, mulai kan ngeyelnya? Kapan aku bohongin kamu? Buktinya sekarang, aku ada lagi dampingin kamu. Udah sana tidur. Kalau enggak, aku beneran gak mau nemuin kamu lagi. Lah, malah lebih galak sekarang. Emang kenapa kalau aku galak? Lagian cowok kau banyak banget alasannya. Udah, mau tidur sekarang atau mau aku tinggal lagi nih? Iya, tapi janji ya besok pagi kamu udah di sini. Aku pengen pas buka mata dan bangun kamu udah ada di sini. Iya cowok cerewet, udah sana tidur. Sinta menoyol kepalaku hingga aku tertidur tepat di bantalku. Ya, dan akhirnya aku pun ditidurkan paksa oleh Sinta. Memang tujuannya bagus, tapi apa iya harus dengan cara itu? Soal aku tak punya harga diri aja ditonyol kepalanya sama cewek. Tapi yang dilakukan Sinta berhasil dan aku tertidur dengan pulas. Aku sama sekali tidak bermimpi apapun yang aku rasanya. Aku terpejam saat tangan Sinta mulai menonyol kepalaku dan aku tergeletak sambil terpejam. Yang aku rasakan kemudian samar-samar aku mendengar suara adzan yang menandakan waktu sholat subuh sudah tiba. Perlahan aku membuka mataku dan benar apa yang dikatakan Sinta. Dia sudah ada di kamarku dan dia sudah berdiri di depan jendela dengan posisi jendela sudah terbuka. Rian, udah bangun kamu? Kamu nih ya, gak ada romantisnya sama sekali. Nyuruh aku tidur kok kepalaku ditonyol. Kayak gak ada harga diri aja aku tuh. Lah suruh siapa cerewet? Pakai ada acara gak percaya pula. Ekspresinya manyun mulai dia tunjukkan. Lah namanya juga takut dibohongin sama kamu. Kapan aku bohongin kamu? Emang aku tega biarin cowok penakut kayak kamu sendirian dan digangguin makhluk-makhluk itu? Sinta berjalan mendekatiku yang masih dalam posisi tiduran. Dia bergerak mendekatiku dan berdiri tepat di atas tubuhku dengan kakinya berada di antara tubuhku. Intinya, tubuhku berada di tengah-tengah kakinya. Sinta jangan di situ aku kan jadi. Belum selesai aku mengatakan kata-kataku tiba-tiba Sinta menduduki tubuhku tepat di perutku. Coba jawab, kapan aku bohong sama kamu? Jawab. Sinta yang duduk di atas perutku sambil bertanya marah terlihat dari wajahnya. Tapi saat Sinta duduk di atas perutku rasanya sungguh luar biasa. Ya luar biasa berat maksudku. Aduh, memang aneh dengan bentuk fisik Sinta yang tidak besar tapi memiliki berat yang sangat membuatku susah bernafas dan tak bisa bergerak sama sekali. Rasanya seperti orang ketindihan, tak bisa berkata dan tak bisa bergerak sedikit pun. Aku hanya bisa terdiam karena memang tak bisa melakukan apapun. Jawab coba, kapan aku bohongin kamu? Cowok penakut. Raut muka Sinta yang tadinya marah berubah seperti menahan sesuatu. Dengan air matanya yang sedikit mulai menetes. Berat, gimana aku mau jawab? Aku berkata sambil tersendat-sendat karena menahan nafas dan berat yang kurasakan. Sinta perlahan mulai bangun dari posisi duduk di atas perutku dan beranjak sedikit menjauh ke arah jendela dan menghadap keluar. Tak, kamu marah? Aku bertanya sambil mengatur nafasku yang Senin Kemis karena menahan berat yang tadi kurasakan. Kali ini gantian Sinta yang terdiam, tak menjawab pertanyaanku. Bukan karena gantian aku yang mendudukinya ya? Iya maaf tak. Kalau kamu marah, aku cuma takut pisah lagi sama kamu kok. Makanya aku semalam gak mau tidur. Ya sudah lupakan saja, gak apa-apa. Udah sana, kamu sholat dulu sana. Sudah saatnya kan? Tapi tak, jangan marah ya. Iya Rian, aku gak marah kok. Aku tahu maksud kamu semalam. Sinta berbalik menghadapku dan tersenyum.
Aku pun akhirnya bangkit dari tempat tidurku dan berjalan keluar kamar untuk mengambil air wudhu di kamar mandi. Sambil berjalan aku juga memikirkan kata-kata Sinta. Memang selama ini dia tidak pernah berbohong pada aku. Kata-kata yang dia ucapkan selalu dia tepati. Setelah selesai mengambil air wudhu, aku kembali ke kamar dan segera menjalankan kewajibanku. Singkat cerita, beberapa hari setelah bapak kos meninggal, aku berencana pulang ke rumah. Di lain emang udah kebiasaanku pulang kampung setiap Sabtu Minggu sekali. Aku juga pulang dalam rangka akan mendatangi saudaraku yang akan mengadakan acara pernikahan. Aku pulang ke kotaku tidak bersama Via. Dia tidak bisa pulang karena di kerjaannya masih membutuhkan tenaga dia dan dari tempat dia kerja pun tidak memberikan izin walau hanya beberapa hari saja. Akhirnya, aku berangkat sendiri pada Jumat pagi. Iya, sejak aku menginjak semester akhir, aku bisa pulang lebih awal karena emang tidak ada jadwal kelas lagi di hari itu. Aku seperti biasa kalau tidak ada Via yang menemani, tapi aku selalu ditemani oleh Sinta lagi. Walaupun aku bilang gak usah menjagaku saat hari masih terang, soalnya sangat jarang aku mendapat gangguan di siang hari. Tapi dia tetap bersikeras untuk terus menjagaku setiap waktu. Setiap aku larang, pasti ada saja ekspresi yang digunakan yang membuatku tidak tega dengan mukanya itu. Sesuai yang aku katakan, di perjalanan tidak ada gangguan apapun. Aku sampai di rumah sekitar jam 11 sebelum waktu sholat Jumat dimulai. Di rumah sudah ada bapakku yang sedang bersiap mandi sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Aku salami kedua orang tuaku setelah aku sampai di rumah. Setelah bapakku selesai mandi dan berpakaian rapi, untuk berangkat ke masjid sekitar pukul 11.30, kita pun berangkat sholat Jumat bersama. Singkat cerita, setelah sholat Jumat, kedua orang tuaku dan aku berencana pergi ke tempat saudaraku yang akan melangsungkan pernikahan itu. Kita berangkat dari rumah sekitar jam 3 sore. Tempat saudaraku itu di daerah Karma. Apa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Kecamatan di daerah Wonosobo mungkin. Perjalanan sekitar 30 menit. Hampir sama dengan jarak dari rumahku ke rumah Via. Hanya saja ini beda kecamatan. Aku seperti biasa memboncengkan bapakku. Karena emang sejak dari dulu bapakku tidak suka mengendarai motor sendiri, sedangkan ibuku mengendarai motor sendiri. Dalam perjalanan aku sedikit khawatir akan turun hujan karena suasana langit sudah mendung dan sangat gelap. Aku mempercepat laju sepeda motorku supaya tidak kehujanan di jalan. Dan setelah beberapa menit di jalan, akhirnya kita pun sampai di tujuan. Dan benar saja, tak berselang lama hujan lebat pun turun dengan derasnya, ditambah dengan angin yang sangat kencang. Aku dan kedua orang tuaku tidak langsung ke rumah di mana saudaraku yang akan menikah itu berada. Aku dan kedua orang tuaku mampir di rumah almarhum kakek dan nenekku dulu tinggal. Tepatnya kakek dan nenek dari ibuku yang sejak kecil, bahkan sejak aku masih dalam kandungan, mereka berdua sudah tidak ada. Oleh sebab itu, aku tidak pernah mengenal mereka dan hanya tahu dari fotonya saja. Kakek dari ibuku ini dulu dikenal orang yang sakti dan orang terpandang di desanya ini. Setiap orang pasti mengenal jika disebut namanya, tidak hanya di desanya, tapi nama kakekku ini sudah terkenal hingga desa-desa yang cukup jauh dari desa ini. Oke, kembali ke cerita. Kita mampir di rumah almarhum kakek nenekku yang sekarang sudah ditinggali oleh kakak dari ibuku yang aku sebut Pak Deden. Di sana aku disambut sangat hangat. Ya maklum saja, karena emang sudah lama aku tidak berkunjung kemari. Pak D menanyakan segala hal tentangku padaku, gimana dengan kuliahku, gimana aku sudah ada pendamping atau belum, terus beberapa pertanyaan lain yang beliau tanyakan padaku. Hingga akhirnya Pak Deden dan kedua orang tuaku berniat untuk menuju ke rumah saudaraku yang akan nikahan itu. Memang tidak jauh dari rumah ini, namun karena hujan lebat yang masih turun, aku malas untuk ikut bersama mereka. Di lain karena hal hujan, aku juga merasa sangat capek akibat baru pulang dari kota di mana aku kuliah dan langsung berangkat ke sini. Aku kemudian ditinggal sendirian di rumah Pak Deden. Mereka semua pergi ke rumah saudaraku itu. Anggota keluarga Pak Deden sudah pergi sejak tadi ke rumah saudara yang akan menikah itu untuk bantu-bantu di sana.
Aku hanya ditemani TV yang berada di ruang tengah, dan kebetulan juga ada sofa panjang yang bisa aku gunakan untuk rebahan. Aku beristirahat sambil menonton TV hingga pada akhirnya terdengar suara Dar! Suara petir seperti menyambar salah satu trafo yang ada di desa ini yang membuat listrik padam saat itu. Karena bingung mau ngapain, aku putuskan untuk tidur saja sambil melepas lelahku. Sinta juga dari tadi sejak sampai rumah tidak nongol sama sekali. Entah pergi kemana dia. Setelah aku terlelap beberapa menit kemudian aku terbangun dengan keadaan ruangan dan rumah masih gelap gulita. Ternyata listrik belum menyala kembali. Ya maklum saja, desa ini termasuk desa yang jauh dari kota, jadi mungkin akan memerlukan waktu cukup lama. Dalam gelapnya ruangan ditambah di luar rumah hujan masih turun dengan lebatnya, aku melihat ke arah dapur yang kebetulan dapat aku lihat dengan jelas, walau sedikit tertutup gorden sebagai pembatas ruang tengah dengan dapur. Perlahan aku melihat seperti ada setitik cahaya yang datang dari arah sana dan berhenti di atas kulkas. Kemudian, tambah lagi ada satu titik cahaya lagi datang dan mengarah ke arah dekat kompor. Aku masih dalam keadaan setengah sadar dan masih bingung. Hingga pada akhirnya dari arah dapur, aku melihat ada sesosok orang tua dengan postur tubuh tidak terlalu tinggi dan berjalan tidak begitu tegak. Aku yang hanya bisa melihat sosok itu berjalan ke sana kemari di sekitaran dapur dan setiap dia berhenti akan ada setitik cahaya yang muncul dan diam di mana dia terdiam. Karena aku yang masih dalam kondisi setengah sadar, aku berusaha memusatkan pandanganku pada beberapa titik cahaya tersebut dan ternyata titik-titik cahaya itu adalah sebuah lilin. Sosok itu sengaja menyalakan lilin-lilin di dapur. Mungkin ada sekitar 6 lilin di dapur itu yang menyala. Aku belum bisa melihat siapa sih sebenarnya yang menyalakan lilin itu. Aku mencoba memfokuskan pandanganku kepada sosok itu namun ternyata percuma. Aku tak bisa melihat dengan jelas wajah sosok itu. Yang aku tangkap hanya orang tua dengan postur tubuh tidak begitu tinggi dan berjenis kelamin laki-laki. Sosok itu juga memakai baju khas yang mirip seperti yang biasa dipakai oleh bapak presiden pertama kita. Hanya saja, baju yang dikenakan ini berwarna abu-abu. Setelah selesai, sosok kakek-kakek itu menyalakan beberapa lilin di dapur. Lalu kemudian, sosok itu berjalan seperti mengarah ke arahku. Namun, tetap saja, aku tidak bisa melihat dengan jelas siapa sosok itu. Di lain karena baru bangun tidur. Kondisi ruangan juga masih gelap dan hanya ada cahaya yang berasal dari arah dapur atau tepatnya di belakang sosok itu, sehingga aku tidak bisa melihat wajah sosok itu. Sosok itu berjalan perlahan mengarahku dan setelah sampai di pembatas ruangan yang dibatasi oleh gorden, sosok itu menyibakkan sedikit gorden itu dan memberi isyarat untuk aku tetap tenang dengan kode dari tangannya yang menyuruhku tenang. Aku sama sekali tak merasa ketakutan saat melihat sosok itu, meski tak dapat kulihat wajahnya. Entah kenapa, aku seperti sudah mengenal dia. Setelah aku mendapat isyarat dari sosok itu untuk tetap tenang, entah kenapa rasa kantuk itu mulai datang lagi menyerangku. Sebelum aku mulai terlelap lagi, aku melihat jam dan ternyata masih jam 5 kurang 10 menit, sore hari. Pikirku aku tidur sebentar lagi tak apalah. Lagian rumah sepi, gak ada siapa-siapa. Hanya ada kakek itu yang belum aku tahu siapa dia. Tak perlu waktu lama aku kemudian terlelap lagi dalam tidurku. Aku bermimpi tentang rumah ini, rumah ibuku saat masih kecil. Dalam mimpi, aku hanya dilihatkan akan kehidupan ibuku di masa kecilnya. Masa di mana masih belum ada listrik dan anak kecil pada masa itu masih sangat riang dengan mainannya di luar yang tak terpaku pada gadgetnya. Aku melihat ibuku yang masih kecil itu bermain dengan kakak-kakaknya hingga aku juga melihat ibuku berlatih bela diri tenaga dalam bersama kakak-kakaknya. Sampai saat itu, aku mulai melihat sosok yang sudah tidak asing di mataku. Aku seperti sudah pernah melihat sosok itu. Sosok itu sedang melatih ibuku dan kakak-kakaknya. Ya, sosok itulah guru bela diri ibuku. Aku pernah diceritakan tentang masa kecil ibuku yang saat beliau masih kecil
sering dilatih bela diri oleh bapaknya. Aku terus melihat ibuku berlatih hingga akhirnya aku merasakan kakiku kembali seperti digoyang. Ya, kebiasaan Sinta membangunkanku dengan cara itu. Aku mulai terbangun dari tidurku. Bayangan tentang mimpi itu mulai memudar. Dan sedikit demi sedikit, aku membuka mata dan ternyata sekelilingku masih terlihat gelap gulita. Hanya ada penerangan dari dapur yang dinyalakan oleh sosok tadi. Aku masih belum sadar betul, tapi aku mencoba melihat sekelilingku. Aku memastikan ke segala arah, dan ternyata memang masih sepi dan gelap. Dan akhirnya aku melihat ke arah kakiku untuk memastikan kalau itu memang Sinta yang membangunkanku. Dan saat aku melihat ke arah bawah, ternyata aku melihat sosok mengenakan gaun putih dengan rambut panjang. Sontak, aku langsung berdiri karena kaget. Dan saat aku hendak lari keluar rumah, sosok wanita itu memegangku dan berkata, Hei, mau kemana sih kamu Yan? Baru aja dibangunin kayak ngeliat bakun aja kamu. Aku berdiam sejenak dan berpikir, sepertinya aku hafal suara ini. Lalu aku menengok ke arah wanita tadi, dan ternyata itu, kamu tak ngagetin aja sih sukanya. Aku kira memang bakun. Habis pakaianmu mirip banget, bikin kaget aja kamu ah. Oh gitu, jadi aku disamain sama makhluk rendahan itu. Oke, aku gak akan bantuin kamu lagi. Aku mau ngusilin kamu aja sekarang. Terlihat Sinta kesal seperti biasanya. Lah, jangan ngambek. Kan aku cuma kaget. Lagian juga barusan baru bangun, belum ngumpul semua ini nyawa. Lagian kamu juga pakai pakaian mirip banget sama Tante Kun. Emang dasar oneng, udah penakut oneng pula. Kan emang biasanya aku pakai pakaian seperti ini. Masa iya lupa sih? Mukanya semakin cemberut, seperti tidak terima. Iya maaf lah. Jangan ngebegitu. Tambah panjang tuh bibir, kayak bebek. Apa sih? Gak lucu? Udah jangan ngambek. Tuh lihat, udah nambah 3 cm tuh bibirnya. Dibilang gak lucu kok. Tiba-tiba Sinta berdiri dan meraih telingaku. Kemudian dia tiup telingaku seperti dulu. Dan alhasil kembalilah telingaku tak bisa mendengar. Sinta, kembaliin lagi dong kayak semula. Mukaku yang datar berkata pada Sinta. Dia komat kami tapi aku tak mendengar apapun perkataannya. Sinta buruan. Dia komat kami sambil menahan tawa kali ini. Balikin gak? Aku males kalau bercandanya gini. Jangan manyun lah, ntar tambah 3 cm lo bibirnya. Aku baca gerak bibirnya yang ternyata berkata demikian tuh Sinta. Sinta balikin. Iya aku salah. Maaf, gak lagi dia. Maaf ya. Aku mulai memohon pada Sinta supaya dikembalikan seperti semula. Dengan ekspresi puasnya, kembali Sinta meraih kupingku dan ditiup lagi telingaku. Kemudian semua kembali seperti semula. Masih mau nyamain aku sama makhluk itu lagi? Tanya Sinta sambil sedikit kesal. Iya tenang aja. Tapi bercandanya jelek banget kamu dah. Masa bikin aku budek lagi sih? Biarin, suruh siapa nyamain aku sama sosok itu. Iya, besok kamu ganti penampilan. Makanya biar aku gak kaget kalau lihat kamu digelap seperti ini. Iya, males juga aku disamain sama makhluk rendahan itu. Iyalah, pakai pakaiannya agak bagus besok, oke? Iya, dasar cowok cerewet. Di sana sholat maghrib dulu. Udah jam 6 noh. Iya, oke. Akhirnya aku berangkat ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu yang aku harus berjalan melewati dapur terlebih dahulu. Dan saat aku berjalan di dapur memang benar ada beberapa lilin yang masih menyala. Tapi anehnya, lilin itu seperti baru saja dinyalakan, jadi belum ada bekas lelehan dari lilin itu. Aku ambil satu lilin itu untuk membantuku menerangi jalan dan menerangi kamar mandi. Saat aku akan wudhu nanti, hujan di luar rumah sudah sedikit reda dan hanya meninggalkan gerimis. Angin yang tadinya sangat kencang pun sekarang sudah tidak ada lagi. Aku berjalan dengan memegangi lilin yang aku masih bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya yang menyalakan lilin ini? Tidak seperti biasanya. Lilin yang aku pegang ini apinya sama sekali tidak mengecil saat terkena angin atau saat aku bergerak cepat. Jadi cahaya yang dipancarkan pun tetap dalam keadaan yang sama, tidak redup. Sampailah aku di kamar mandi. Lilin aku letakkan di atas bak air
dan masih dalam keadaan seperti baru dinyalakan. Tidak ada tetesan atau lelehan yang biasanya ada di sekitar lilin itu. Aku tetap mengambil air wudhu dan segera kembali ke ruang tengah dan beranjak ke kamar sholat. Iya, di rumah ini ada tempat sholat tersendiri. Aku berencana menanyakan pada Sinta. Barangkali dia tahu siapa sebenarnya yang menyalakan lilin ini. Setelah selesai aku mengerjakan kewajiban sholat maghrib, aku kemudian memanggil Sinta dan berusaha untuk menanyai Sinta tentang sosok yang aku lihat tadi saat aku bangun dari tidur sebelum Sinta datang. Tak, kesini sebentar coba. Aku mengajak Sinta masuk ke dalam kamar dan bertanya pada Sinta. Kenapa sih, Yan? Kenapa nggak di sini aja? Gak apa-apa, aku mau tanya sesuatu sebentar. Ya deh, mau tanya apa kamu emangnya? Kayaknya rahasia amat. Jadi, aku menjelaskan semua yang aku alami pada Sinta. Oh itu, aku udah tahu kok. Dia juga masih ada kok di sekitar sini dan memang sudah ada lama di sini. Nah, itu emang dia siapa sih? Bukan manusia kan dia? Ya jelas bukan, tapi dia masih ada hubungannya dengan keluargamu. Lah, maksudmu tak? Jadi, dia itu... Kira-kira beliau siapa ya yang menyalakan lilin buat Mas Rian? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian ya. Tentunya terima kasih banyak nih buat teman-teman udah menyimak sampai sejauh ini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.